Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peci merah, sedulur sembilan jagat official. Alhamdulillah kita ketemu lagi dalam keadaan sehat tentunya. Mudah-mudahan teman-teman juga yang hadir, yang nonton, semuanya diberikan sehat sekeluarganya, berkah barokah rezekinya, panjang umur. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa kita di sini ingin mereview Supaka. Jadi mau membahas pusaka yang tentunya videonya sudah tayang di 9 Jagat Official. Mudah-mudahan teman-teman semua ya sudah pada nyimak ya. Nah, jadi di situ kita diajak sama Pak Lurah ya kan. Jadi sama Pak Lurah kita diajak ke suatu tempat, ternyata tempat tersebut sebuah pemakaman umum yang memang pemakamannya itu ada di dalam hutan. Pemakamannya ada di dalam hutan. Nah, jadi ceritanya tersebut, pemakaman itu dikenal dengan gudang pusaka ataupun tempatnya supaka, ya kan? Gudang supaka ataupun tempatnya pusaka. Nah, jadi banyak sekali orang yang membuang, bahkan peninggalan-peninggalan zaman dulu banyak di situ. Nah, bahkan banyak juga orang yang bertapa ataupun bersemedi kan gitu. Makanya kita penasaran, akhirnya kita ikut. Sampailah kita di lokasi tersebut. Alhamdulillah memang hutan itu mah ya. Jadi kalau untuk makamnya mungkin jarang-jarang gitu kan. Jadi kebanyakan hutan. Makanya dibilang gudang pusaka mungkin wajar karena itu wilayah seperti kayak hutan gitu kan. Tapi bukan seperti ya, memang hutan karena pohon-pohon jati gitu kan besar-besar. Nah, jadi setelah saya masuk ke lokasi, memang pertama kita masuk pun sudah ada rasa ataupun seperti benturan energi yang memang ada di lokasi tersebut. Intinya agresif. Mungkin terbilang wajar karena pemakaman tersebut ada di tengah-tengah hutan. Jadi agresif itu wajar. Nah, karena yang di kampung juga kadang-kadang ada sifat agresif, apalagi di hutan yang tidak berbaur dengan manusia. Pastilah banyak yang agresif. Apalagi di situ dikenal dengan gudangnya supaka, mengkeengkan gitu kan. Nah, alhamdulillah kita setelah masuk ada rasa terbentur. Nah, alhamdulillah setelah kita telusuri, coba di situ saya masuk lebih dalam. Nah, setelah saya masuk, ternyata banyak sekali energi pusaka yang ada di tempat tersebut. Bahkan ada salah satu sosok yang memang mungkin bahasanya menyerupai seorang jawara, menyerupai seorang pendekar ini yang paling agresif lah, artinya yang paling cepat mendatangi. Artinya ya ini ya lawan kita kan seperti itu. Karena di situ kita tujuannya mencari supaka, bukan cari memedi. Kalau memedi mah ya buat Rudi aja sama Kang Hasim, bagi rata gitu kan. Jadi kebetulan sosok tersebut yang menyerupai seorang jawara, nah, dia mendiami salah satu pusaka. Intinya kita tidak berurusan dengan makhluk yang tidak ada pusakanya. Nah, kalau makhluk memedi mah biarin aja, kita tidak ngurus memedi ya. Kita hanya mencari sosok yang mendiami barang-barang pusaka. Nah, setelah saya coba, ternyata sosok ini yang menyerupai seorang jawara ataupun pendekar ini memang kuat juga. Tetapi ini menyerupai kayak semacam era-era Belanda lah, era-era penjajahan zaman dahulu. Jadi para pejuang lah seperti jawara di zaman dahulu. Nah, kenapa sosok ini bisa agresif? Kenapa barang pusaka ini bisa agresif? Karena artinya liar, tanpa tuan. Nah, mudah-mudahan dengan adanya kita seperti ini, ya kita kaji kan. Artinya kita kaji adanya pusaka ya semua karena Allah. Untuk menambah tingkat iman kita sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah saya coba ternyata powernya keras juga teman-teman, powernya keras sampai beberapa kali kita gagal, tapi alhamdulillah berkat doanya sahabat semua, kita pun berhasil mendapatkan pusaka tersebut. Nah, ini pusakanya teman-teman. Mantep ini. Istimewa. Mudah-mudahan jelas ya. Nah, ini pusaka yang kita dapat di pemakaman tersebut yang memang terkenal ataupun dikenal dengan cerita gudangnya supaka. Pemakaman gudangnya supaka. Mengkeengkan. Nah, ini teman-teman ya. Ini barang pusaka yang pertama kita dapat. Nah, di sini jelas ya, ada semacam rajahnya ataupun ada tulisan rajahnya ya. Mudah-mudahan jelas. Seperti ini.
Ini bukan jenis pusaka seperti bukan keris ya, ini seperti bilah tombak teman-teman, bilah tombak ataupun seperti bilah busur panah. Nah ini kita cabut coba ya, bismillah. Mantap dulur, istimewa, ini istimewa. Nah mudah-mudahan jelas teman-teman. Nah ini ada seperti tulisan raja ya, ataupun ukiran seperti ada rajahnya. Mudah-mudahan jelas. Ini warnanya hitam ya, hitam-hitam kebiru-biruan, mengkeengkan. Nah ini seperti bilah tombak ataupun seperti busur panah. Tapi kalau lebih jelasnya busur ini ya, seperti busur panah. Mantap dulur, alhamdulillah berkat doanya sedulur semua, kita pun berhasil mendapatkan salah satu pusaka yang cukup istimewa ya, karena ini benar-benar unik gitu kan, unik juga tangguh, powernya tangguh ini. Nah di sini terlihat ya, ada ukiran rajahnya seperti ini, bahkan ada lafaz Allahnya. Kalau dilihat lebih jelas ini ada lafaz Allahnya di sini nih, ada lafaz Allahnya. Nah artinya melambangkan pusaka ini terlahir sudah di era agama kita. Pusaka ini tercipta ataupun terlahir di eranya Islam di Nusantara ini ya, alhamdulillah. Nah, jadi ini diciptakan dengan keimanan tentunya ya, karena di sini ada lambang ataupun ada lafaz Allahnya. Artinya pusaka ini diciptakan di saat agama Islam masuk ke Nusantara. Artinya pusaka ini tercipta karena keimanan. Dan di sini kalau kita perhatikan teman-teman ya, nah ini nih, kalau kita perhatikan ini seperti ada gambar Eyang Semarnya. Nih, waktu pertama kita dapat sama sekali kita tidak melihat bahwa ini gambar Eyang Semar. Coba perhatikan. Saya di video itu kan saya tidak menjelaskan ada gambar Eyang Samarnya, tidak, karena saya memang tidak tahu bahwa ada gambar Eyang Samarnya. Yang saya tahu itu ada rajahnya. Ini wadahnya ada rajahnya. Ternyata setelah pulang, setelah diteliti, ternyata ini gambar Eyang Semar teman-teman tuh. Sedang menunjuk seperti ini ya. Mudah-mudahan kelihatan sih ya. Nah ini dia memakai kain di bagian bawahnya ini ada kainnya. Ini tangan sedang menunjuk, ini kepala ada, ini Eyang Semar Kuncung lah ya, ada kuncungnya tuh, Semar Kuncung ataupun Eyang Kuncung. Nah, mengkeengkan dulur. Dan ternyata pusaka ini yang dipegang sama sosok Jawara ini ternyata pusaka panah raja emas, panah raja Semar Kuncung ya. Nah, luar biasa dulur, alhamdulillah. Jadi ini powernya cukup keras juga, wajar karena dipegang sama sosok yang memang sifatnya Jawara gitu kan. Jadi pusaka ini sudah jelas ya, artinya pusaka ini tercipta setelah agama Islam masuk ke Nusantara. Nah, jadi pusaka ini diciptakan dengan tentunya keimanan, alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa mengkaji keimanan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau pusaka tombak ataupun panah ini, panah raja ini, untuk sifat dan kegunaannya memang ini untuk ketangguhan, artinya untuk kekuatan fisik dan juga ketangkasan. Kekuatan fisik juga ketangkasan termasuk pengasihan. Luar biasa ya. Nah, jadi untuk manfaatnya ataupun hikmah dari pusaka ini untuk ketangguhan, kekuatan fisik dan juga ketangkasan termasuk pengasihan. Mantap dulur. Mantap. Jadi untuk ketangguhan, kekuatan fisik, ada ketangkasannya dan juga pengasihan. Mudah-mudahan kita bisa mengkajinya teman-teman ya. Mengkaji lebih dalam, tentunya untuk mengkaji tingkat iman kita sama Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya teman-teman ya. Nah, ini Eyang Semarnya tuh. Mantap dulur. Istimewa ini. Kecil tapi berbobot gitu kan, mengkeengkan. Nah, jadi setelah kita
berhasil mendapatkan pusaka ini, Raja Ayang Semar ini. Nah, kita dihadapkan lagi dengan sosok yang lain, teman-teman. Sosok yang lain itu sosoknya menyerupai seekor macan ataupun harimau hitam. Harimau hitam ini cukup besar. Nah, setelah kita kejar, alhamdulillah kita pun berhasil mendapatkan pusaka tersebut, tepat berada di samping pemakaman yang cukup tua ya, makam sepuh intinya ya. Kita dapat tepat persis di pinggirannya makam sepuh tersebut. Nah ini teman-teman, ini salah satu, ini jelas mustika ya. Ini seperti ada matanya, seperti mata kumbang gitu kan, macan kumbang. Mengkeengkan dulur. Jelas ini waktu pertama dapat mah nggak kelihatan raja, cuman kelihatannya rajahnya saja. Nah ini mustika macan kumbang ya. Ada lafaz idola kita di sini. Di sini ada lafaz idola kita. Siapa idola kita? Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi ada lafaz idola kita di sini, termasuk ada lafaz Allah juga, ada Bismillah. Di sini juga tertulis Ayang Semar ya, Semar kuncung putih. Nah ini yang tadi saya jelaskan, sosoknya itu macan kumbang ataupun macan hitam. Kalau bahasa Inggrisnya macan kumbang apa ya yang hitam? Tiger eye. Bukan tiger eye. Tuh, jaguar. Jadi bahasa Inggrisnya jaguar gitu kan, ini mustika jaguar deh. Jadi mustika jaguar ya. Macan hidung. Bukan tiger eye, ini mustika jaguar. Pokoknya mengkeengkan. Nah, jadi mustika ini yang memang dijaga sama sosok macan tapi hitam. Ya intinya jaguar lah bahasa Inggrisnya mah. Mustika jaguar. Kadang-kadang kita kalau bahasa Inggris kadang-kadang inget, kadang enggak. Tapi jarang kebanyakan nggak ingetnya, kurang apal gitu kan. Aduh, maklum lah kita orang Sunda, orang kampung ya, jadi kalau bahasa Inggris jauh. Jelas teman-teman ya. Nah jadi mustika ini yang kita dapat di lokasi tersebut tepat setelah kita mendapatkan pusaka yang dijaga sama sosok jawara ini. Ini mustika macan kumbang ataupun mustika jaguar ya. Jadi mustika ini untuk sifat dan kegunaannya hampir mirip teman-teman, karena memang ada sifat kekuatan fisik dan juga ketangkasan ataupun lincah ya. Jadi untuk kekuatan fisik dan juga ketangkasan ataupun lincah. Jelas teman-teman ya. Mantap dulur, mantap, alhamdulillah. Berkat doanya sedulur semua ya, kita berhasil mendapatkan 2 pusaka ini di lokasi makam yang dikenal gudangnya Supaka. Nah, yang saya heran teman-teman, ternyata di lokasi tersebut, di makam tersebut ada sebuah lingkaran ataupun yang diartikan tempat tersebut adalah tempat perkumpulan. Tempat tersebut adalah tempat perkumpulan makhluk-makhluk yang lain, ada intinya tempat diskusi. Di tempat tersebut mirip seperti tempat diskusi makhluk lain gitu kan. Tempat diskusi. Nah, di situ kita tidak sengaja kita berhadapan ataupun kita tidak sengaja bertemu dengan sosok pasukan dari selatan. Kita tidak sengaja bertemu dengan pasukan dari selatan. Dan artinya mau tidak mau ini jadi lawan kita. Nah, mau tidak mau pasukan dari selatan ini bentrok gitu kan, artinya tanpa kita sengaja kita bertemu di situ. Aduh, ini panjang urusannya teman-teman. Jadi kita tidak menyadari kita bertemu dengan pasukan dari selatan, perempuan sama laki-laki. Mereka bentrok ya, akhirnya mau tidak mau kita bertahan gitu kan. Tetapi ini urusannya bakal panjang. Kita bertahan tapi urusannya bakal panjang. Makanya kita nggak pernah bosan dulu ya. Mohon doanya supaya ekspor kita diberikan kelancaran, keselamatannya. Mudah-mudahan teman-teman juga yang hadir semua selalu diberikan sehat sekeluarganya, berkah barokah rezekinya, panjang umur, amin amin ya rabbal alamin. Jadi kita tanpa disengaja bertemu di tempat itu dengan pasukan dari selatan, perempuan sama laki-laki. Jadi bentrok di situ. Mau tidak mau kita berhadapan. Mudah-mudahan kita mampu membereskan, karena ini benar-benar agresif, lebih agresif daripada yang ini.
Artinya mau tidak mau kita jadi lawan di situ. Tetapi ini urusannya bakal panjang ya. Pokoknya mah kita tetap nggak bosan lah, mohon doanya dulur. Karena kita di sini hanya sebagai peran pembantu, peran utamanya teman-teman yang hadir. Nah, jadi ini mustika matan kumbang, sifat dan kegunaannya untuk kekuatan fisik, ketangkasan, lincah gitu kan. Nah, kalau yang ini untuk kekuatan fisik, ketangguhan, dan juga ketangkasan termasuk pengasihan. Mudah-mudahan bisa kita kaji tentu dengan keimanan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak teman-teman ya. Mudah-mudahan kita masih bisa jumpa lagi di video-video berikutnya. Karena di sini kita menjalin tali saudara, berbagi ilmu pengalaman tentang barang-barang pusaka. Mudah-mudahan dengan cara kita menjalin tali saudara, ladang rezeki kita pun semakin luas. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peci merah. Jalan-jalan ke kota Padang, jangan lupa beli nasi Padang. Lah percoy mengkeengkan. Salam peci merah.